Halo, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program webinar paling aktif di era pandemik ini, PHP ID Online Learning. Kita sekarang sudah ada di edisi 135 dan malam hari ini saya sudah membawa pemateri yang paling lain rajin sekali ngisi di online learning karena saya sudah todong beliau berapa kali. Dan kali ini di September Ceria ketika kita akan belajar daring bersama si level. Nah, beliau adalah salah satu C-level yang memang saya sudah tahu berkecimpung di dalam industri Indonesia, industri IT Indonesia, dan saya tahu kiprah beliau yang terus berkontribusi buat Indonesia dan ya passion beliau juga untuk sering berbagi di online learning, di komunitas, di grup-grup. Jadi saya tahu beliau adalah seseorang yang sangat suka berbagi. Oleh karena itu kita butuh orang-orang seperti Om Arga Dinata yang malam hari ini akan membawakan topik The Art of Pricing Project versus Product. Ini adalah sebuah topik yang selalu jadi perdebatan di grup PHP Indonesia terutama. Karena ketika mereka akan ngomong, ini gimana sih nentuin harga? Mana sih yang kita harus duluin? Kita mau project basis aja atau mau produk, bagusin produknya dulu atau gimana? Ini antara duit, produk, dan ini harus dicari kombinasi yang pas. Nah, hari ini kita akan belajar dari Om Arga Dinata. Beliau akan sharing tip-tipnya karena beliau juga sudah sering berurusan dengan hal ini. Semoga teman-teman bisa dapat pencerahan dan bisa belajar sesuatu dari beliau. Seperti biasa, PHP Online Learning diselenggarakan selama 45 menit di presentasi. Tapi kalau mau cepat juga mau lama juga no problem. Di bagian kedua, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan. Dan PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk masing-masing CEO dan seluruh staff yang ada di perusahaan masing-masing. Tetap semangat dan tetap berjuang di tengah pandemi. Baik, kita akan mulai segera PHP ID Online Learning kita pada saat ini. Dan kita akan saya serahkan ke Om Arga. Silakan. Ya, terima kasih Om Peter untuk perkenalannya dan undangannya di PHP ID Online Learning ini ya. Ini ketiga kali saya sharing di komunitas PHP Indonesia. Hari ini saya akan membawakan topik terkait dengan pricing. Pricing ini harga. Kalau kita lihat di grup itu selalu jadi keramaian tersendiri gitu. Kalau ada yang posting harganya murah, kemudian ada yang suka bullying dan sebagainya, itu biasanya sangat menarik gitu untuk kita ikuti gitu. Saya izin share screen ya, Om Peter. Oh iya, saya sapa dulu ya teman-teman PHP Indonesia. Selamat malam semuanya. Baik, ini topik saya, Art of Pricing, Project versus Product. Ini PHP ID Online Learning yang seri ke-135. Nah, kebetulan sekali ini pas dengan kode jurusan saya waktu kuliah, 135. Gitu. Ya, ini beberapa tangkapan layar ya, posting di grup PHP Indonesia yang mendiskusikan soal harga ini. Salah satunya ini ada yang minta dibuatkan website dan Android perpustakaan. Ini berapa sih harganya gitu. Nah, ini berarti ada kebingungan tersendiri gitu. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana cara menentukan harga sebuah program, kemudian maintenance-nya bagaimana. Gitu. Nah, ada juga yang baru mulai terjun ke dunia freelance. Di situ juga bingung gitu. Gimana menentukan harga per jam, kemudian kok ini ada project apa yang sering banyak dicari, situs freelance apa gitu. Nah, ini ada juga yang nanya bagaimana ini harga website company profile sederhana. Dan ini ada dua lagi, ada menanyakan kenapa kok harga project semakin murah gitu. Dan ini juga yang banyak sekali, ada calon customer yang meminta aplikasi seperti Gojek, seperti OLX,
atau seperti Tokopedia dan lain-lain gitu. Biasanya yang kejam itu menjawabnya dengan 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu. Nah, apakah benar gitu semahal itu untuk membuat aplikasi seperti Gojek, OLX, Tokopedia dan lain-lain? Nah, apakah memang ratusan juta harganya gitu? Nah, ini coba kita gali. Ini sedikit perkenalan dulu. Saya Arga Dinata. Tahun 2010 saya sempat kerja di Malang sampai tahun 2012. Kemudian 2012 punya PT di Malang. Tahun 2014 saya hijrah ke Jakarta. 2014 ini sempat kerja 6 bulan, kemudian freelance kerja 6 bulan karena nggak cocok dengan kultur kerjanya. Akhirnya freelance sejak pertengahan 2014. Tahun 2015 itu bikin PT. Namun ada selek dengan partner kerjasamanya sehingga PT-nya harus ditutup gitu. Kemudian bikin PT baru. Nah, di sini juga ada masalah lagi, akhirnya ditutup lagi. Nah, 2017 itu saya freelance sampai 2020. 2020 ini kebetulan ada calon customer yang mempercayakan modalnya gitu untuk saya kelola, sehingga saya bersama partner ini membangun PT baru lagi gitu. Jadi ini yang PT yang keempat ya. Jadi masih mencoba untuk berhasil gitu. Baik, ini brandingnya Pollux Integra. Layanan kami antara lain itu implementasi CRM. Kami menggunakan Expo CRM. Ini merupakan software open source untuk CRM. Kemudian kami juga memberikan layanan visualisasi data menggunakan Tableau, Power BI, dan Metabase. Dan yang terakhir memang ini sudah menjadi makanan sehari-hari ya di bidang software development. Ini beberapa klien kami ada di OJK, Wika, kemudian Hino Finance, Kementerian Lingkungan Hidup, dan ada yang lain-lain. Nah, sejak bulan lalu saya mulai aktif membangun blog ya, sebuah blog. Ini saya membahas di sana terkait dengan industri IT atau software khususnya. Baik nanti bagaimana membangun bisnis, bagaimana menjadi freelancer, itu saya tuangkan semua pengalaman saya di blog ini, namanya teknovidia.com. Nanti silakan teman-teman kunjungi kalau ingin belajar. Postingnya sih baru sedikit ya, baru 10-an. Ya semoga sih bisa istiqomah gitu, sehingga dapat membantu teman-teman yang ingin belajar bisnis maupun freelancer. Oke, masuk ke materi. Di dunia IT atau di dunia software ya, khususnya itu kita bisa bagi menjadi dua jenis penawaran, yaitu penawaran jasa dan penawaran secara produk. Nah, bedanya apa? Kalau jasa ini orang membayar kita itu sesuai dengan skill yang kita punya gitu. Misalkan ada orang meminta dibuatkan software seperti OLX tadi. Nah, kita kan tidak menjual barangnya, tidak menjual barang jadi atau software jadi, tapi kita membuat dari awal gitu. Membuat dari awal, ini yang namanya jasa pembangunan software. Nah, ini yang kita tidak menjual produk yang jadi, tapi kita menjual waktu dan skill kita ke customer gitu. Nah, kita dibayar untuk waktu dan skill itu tadi gitu. Ya ibaratnya kayak orang kerja gitu. Orang kerja. Kalau orang kerja kan ya kita tiap hari harus kerja di kantor. Kalau kita menawarkan jasa ya sesuai kontrak kerjasama. Nah, yang kedua adalah kita menjual produk. Produk ini kita sudah buat aplikasinya, kita sudah buat softwarenya, kemudian kita pasarkan. Nah, ini secara pricing itu berbeda, karena yang dijual juga berbeda, sehingga cara mainnya tidak bisa disamakan. Ini yang sering jadi perdebatan di komunitas-komunitas IT gitu, yang mungkin teman-teman yang belum pengalaman di industri software atau di industri IT ini sering membandingkan gitu, loh harga produk cuma 100.000, 200.000, padahal kita bikin software itu untuk jasanya aja mungkin bisa sampai
puluhan juta gitu. Masa cuma dijual 100.000, 200.000? Ya memang nggak apple to apple, sehingga ya sering ribut gitu. Karena memperdebatkan hal yang berbeda. Satunya jasa, satunya produk. Nah, ini mari kita bahas lebih lanjut bagaimana kita menentukan harga untuk jasa dan bagaimana kita menentukan jasa untuk produk. Nah, ini pricing memang menjadi salah satu kendala bagi freelancer ini. Nah, di nomor 6 ini ada soal price. Memang salah satu kendala dari freelance programmer itu memang adalah pricing. Ini studi dari soses.com. Nah, masalahnya apa gitu? Yang pertama, sering kebingungan gitu bagaimana menentukan harga. Ya, mungkin awal masuk karena kalau harga jasa itu kan memang biasanya nggak publish ya. Kecuali untuk jasa-jasa yang sifatnya tidak custom atau tetap, misalkan jasa cuci AC. Cuci AC kan ya memang cuma mencuci, waktunya mungkin setengah jam gitu, itu harganya bisa fix. Tapi kalau kita bikin aplikasi, ini kompleksitasnya berbeda-beda, sehingga harganya tidak bisa kita samaratakan. Yang kedua adalah kita seringkali bertanya, berapa sih harga yang ditawarkan kompetitor gitu, sehingga kita bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Gitu. Nah, kalau di grup-grup biasanya sering bertanya, berapa ya harga pasarannya, harga pasaran untuk bikin aplikasi seperti Gojek gitu misalkan. Nah, biasanya ditambahin tuh, supaya saya menawarkannya nggak terlalu tinggi gitu. Wah, padahal kalau terlalu tinggi dan deal, seneng kan? Tapi kalau terlalu rendah, terus deal, nah itu biasanya ngomel-ngomel gitu. Ya manusiawi lah. Oke, berikutnya, nah ini yang sering ditanyakan juga, apakah harga saya terlalu murah? Nah, kalau terlalu murah, nggak suka gitu. Tapi kalau kemahalan, terus deal, ya alhamdulillah kan. Jadi nggak perlu bertanya kalau kemahalan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, memang biasanya ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita menaikkan harganya gitu supaya rate kita itu bisa lebih mahal. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang sering dijumpai di jasa IT. Ini sama tadi, mungkin pertama mikirnya adalah mungkin klien akan memilih saya kalau saya menjual harganya itu dengan lebih murah. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya, setelah beberapa proyek, bertanya lagi nih, berapa sih yang orang tawarkan gitu, atau kompetitor saya tawarkan. Nah, itu mulai bertanya-tanya lagi tuh. Kemudian setelah di tahap ketiga, setelah beberapa lama proyek dengan harga yang sama, kemudian bertanya lagi, gitu. Sebenarnya jasa saya ini berapa sih nilai yang memang sebanding dengan kualitas dan skill yang saya miliki gitu. Nah, dan terakhir, nah kita ini udah paham nih di tahap yang terakhir ini kita sudah paham cara mainnya, kemudian kita berani pasang harga yang sesuai gitu, harga yang premium lah, boleh dikatakan harga yang premium. Nah, kita berani, biasanya di tahap ini tuh freelance itu sudah mulai kebanyakan order, sehingga untuk menyeleksi, memprioritaskan mana yang akan dikerjakan, itu pasang harga yang tinggi. Jadi kalau mereka berani bayar mahal, kita kerjakan gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, karena saya masih ada kerjaan yang lain. Nah, biasanya yang teman-teman suka ngomel itu memang rindu order lah. Kita bilangnya rindu order. Karena udah kebanyakan kelamaan menunggu, kok nggak ada proyek sih gitu. Begitu ada peluang proyek, kok nilainya kecil banget. Nah, akhirnya ngomel-ngomel lah gitu. Padahal sebenarnya mereka belum ketemu dengan klien yang sesuai. Nah, ini juga startup gagal ternyata di
urutan kelima memang ada masalah dengan harga. Ya, ini ada 18% startup yang gagal karena masalah harga. Nah, memang masalah harga ini menjadi problem yang ada problem ya, memang ada problem untuk freelance maupun startup IT gitu. Sehingga perlu kita pahami bagaimana sih cara menentukan harga yang kompetitif dan bisa meraih customer lebih banyak gitu. Nah, kalau kita bisa dapat harga yang bagus, menawarkan harga yang bagus, kemudian profitnya juga enak gitu. Nah, itu adalah bisnis yang menurut saya bagus gitu. Oke, sebelum masuk ke bagaimana kita menentukan harga, kita harus tahu marketnya dulu. Karena harga ini untuk market yang berbeda, segmen market yang berbeda, itu bisa berbeda juga skalanya. Contohnya, kita menjual menjual software ke mahasiswa, itu kan budgetnya paling banter adalah 2 juta gitu. Berbeda dengan kalau kita jual aplikasi misalkan kita jual aplikasi ke perusahaan besar seperti Astra atau ke bank BCA, Bank Mandiri, itu pasti nilainya ratusan juta. Jadi kita nggak bisa pukul rata, semua customer itu akan mampu membayar sesuai harga yang kalian pasang. Sehingga kita perlu tahu nih, pada saat ada prospek, itu kita perlu mempelajari buyer persona namanya. Jadi profil orang ini itu seperti apa sih, background-nya apa, industrinya apa, bisnisnya apa, pegawainya berapa gitu. Nah, itu kita perlu tahu sehingga pada saat kita membuat penawaran itu pas gitu, sesuai dengan budget yang kira-kira dia miliki. Nah, ini untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu dibagi ke dalam usaha mikro, usaha kecil, menengah, sama besar. Nah, kalau usaha mikro itu omsetnya kurang dari sama dengan 300 juta. Usaha kecil 300 juta sampai 2,5 M per tahun. Nah, yang menengah ini biasanya yang porsinya paling pas sih menurut saya untuk kita jualan aplikasi maupun software. Jadi mereka banyak yang belum punya aplikasi, tapi mereka sebenarnya punya budget gitu. Kalau yang usaha besar, itu mereka pasti punya budget. Tapi untuk masuk ke sana, itu kompetisinya juga tidak mudah. Sehingga menurut saya sweet spot-nya adalah di usaha menengah. Ya, ini usaha yang punya omset 2,5 sampai 50 miliar. Nah, ini sweet spot atau inilah dream client, kalau kita bilangnya dream client, teman-teman yang punya usaha IT atau menjadi freelancer. Nah, kalau usaha besar, ya ini memang memang akan jadi durian runtuh lah kalau kita mendapatkan proyek ini. Tapi ini sebanding gitu. Nilai yang besar itu akan sebanding dengan tanggung jawab. Seperti kata Om Ben ya, Om Ben-nya Spider-Man itu. Semakin besar kekuatan, tanggung jawabnya akan semakin besar. Jadi nilai proyek yang besar itu memang tanggung jawabnya akan semakin besar, resikonya juga akan lebih besar. Nah itu. Nah, siap nggak kalian atau tim kalian itu siap nggak ngambil proyek besar ini? Gitu. Jadi ini kita perlu tahu nih target marketnya dulu, karena harga untuk setiap segmen itu bisa berbeda-beda. Nah, ini saya ambil dari internet, dari ini Labs OpenView Partner. Nah, ini data ya, ini beneran data bahwa ini kita nggak perlu lihat angka-angkanya. Yang pasti yang warna hijau ini paling murah lah. Yang warna hijau paling murah, kemudian yang warna sian, warna biru laut, yaitu agak sedang, kemudian yang warna abu-abu ini harganya menengah lah, harga menengah, kemudian yang merah itu harganya mahal. Nah, ternyata kalau kita lihat dari data ini, memang benar gitu. Kalau SMB ini kepanjangan singkatan dari Small and Medium Business, kalau di Indonesia UKM ya. Nah, di UKM ini memang 81% itu harganya murah gitu. Harga
software itu murah gitu. Sedangkan 13% itu ya sedikit di atas harga murah tadi. Berbeda dengan perusahaan yang menengah. Perusahaan menengah ini ternyata 54%-nya itu harganya lebih tinggi daripada yang harga murah tadi. Sedangkan yang murah 22%, sedangkan yang menengah itu 23%. Belum ada harga mahal di sini. Nah, yang enterprise memang harganya akan mahal gitu. Jadi ini ada 20% harga yang produk yang mahal itu dijual ke enterprise. Ya selebihnya ini sekitar berapa ini? 64% itu memang harganya menengah dan 15% menggunakan produk yang harganya murah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kekuatan atau skala bisnis itu memang nggak bohong gitu. Jadi teman-teman ini nanti menyasar market yang mana? Nah, ini perlu teman-teman definisikan gitu. Kita pengennya proyeknya yang enterprise, tapi ngumpulnya sama anak-anak mahasiswa. Ya nggak ketemu. Nah, gimana mau dapat proyek yang enterprise gitu? Ngumpulnya sama teman-teman mahasiswa. Ya nanti dapatnya proyek yang 1 juta 2 jutaan atau bahkan 500 ribuan gitu. Nah ini adalah marketnya. Nah, bagaimana kita menentukan harga? Ya, sebenarnya harga ini adalah dari produk atau layanan, itu yang menentukan adalah biayanya. Kalau kita jualan misalkan jualan apa ya? Jualan jus deh, jualan jus. 1 kilo alpukat itu kita beli berapa? Misalkan kita beli 30.000. Nah, 30.000 kalau kita jus itu pasti harganya harus lebih dari 30.000 gitu kan, supaya kita dapat untung. Nah, makanya kita perlu perhatikan biayanya berapa. Biaya untuk bikin software ini berapa sehingga kita bisa ambil untung di sana. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas kalau software yang bagus, pasti kita juga yang ngerjakan pasti programmer-programmer yang senior ya, yang senior dan punya pengalaman, yang gajinya juga pasti akan nggak murah gitu. Maka ini juga akan mempengaruhi harga yang kita tawarkan ke customer. Yang ketiga adalah customer itu sendiri. Nah, sesuai segmen market tadi, customer ini punya budget berapa, skala bisnisnya sebesar apa, sehingga kita bisa ngukur dia punya uang untuk bikin aplikasi itu sebanyak apa sih gitu. Nah, dari ketiga komponen ini nanti kita akan tawarkan harga yang menengah, harga yang enterprise, atau harga yang murah, gitu, yang di bawah harga pasar. Nah, ini rumus simpelnya adalah biaya yang kita keluarkan itu kita ambil markup atau ambil margin, ambil untung. Nah, itulah harga penawaran. Sebenarnya simpel aja gitu. Kayak analogi tadi, kita beli alpukat 30.000, ya kalau kita jus kita harus jual keseluruhannya ya. Kita jual keseluruhan ya harus lebih dari 30.000 supaya kita dapat untung. Simpel aja gitu. Kita mau ambil untung berapa? Misalkan kalau untung 10% berarti kita jual 33.000. Kalau untung 20% berarti 36.000 gitu. Kalau kita jual 60.000 berarti kita untung 100%. Nah, itu kan good business berarti kalau bisa sampai 100%. Nah, gimana cara menentukan rate freelancer atau bagaimana kalian menawarkan harga pada customer gitu. Ini versi saya. Karena nanti kalau nggak saya tulis versi saya pasti banyak yang menghujani kritikan-kritikan dan bulian-bulian. Nah, sekarang netizen lagi ganas-ganasnya, jadi saya harus hati-hati nih biar nggak diserang. Jadi ini versi saya ya, versi saya. Nah, versi saya gimana? Yang pertama, coba teman-teman cari informasi nilai UMR di kota teman-teman sekalian. Misalkan di Jakarta berapa, di Surabaya berapa, di Jogja berapa, di Bandung berapa. Nah, kita perlu tahu nih UMR-nya berapa. Ini buat apa kita perlu tahu UMR? Nah, kita bisa dengan tahu UMR, kita
akan hitung berapa sih gaji rata-rata gaji programmer itu. Sepanjang saya di industri IT itu rata-rata gaji programmer itu adalah 1,5 sampai 2 kali nilai UMR. Jadi kalau misalkan UMR-nya 4 juta, berarti gaji programmernya sekitar 1,5 kali sampai 2 kalinya, yaitu 6 juta sampai 8 juta. Itu tergantung dari pengalamannya ya. Jadi yang entry level S1 mungkin dapatnya 6 juta. Nanti kalau yang udah agak senior mungkin 8 juta. Mungkin yang senior lagi dan di perusahaan besar mungkin bisa lebih dari 2 kalinya UMR gitu. Tapi kita ambil rentang ini aja biar kebanyakan memang di rentang ini. Jadi 1,5 sampai 2. Jadi kalau di bawahnya 1,5 berarti itu kecil, kalau di atasnya 2 berarti gajinya besar gitu. Simpel aja. Nah, itu kan gaji ya, gaji kalau kita freelance, sebagai freelance itu kan kita ibaratnya punya bisnis, pemiliknya kita, pegawainya juga kita gitu. Jadi kita bayar gaji 6 juta. 6 juta sebenarnya buat kita sendiri kan, tapi ini kita berpikirnya dalam koridor bisnis. Kita punya pegawai, saya sendiri dengan gaji 6 juta gitu. Nah, sama seperti jus alpukat tadi, kita bayar 6 juta untuk diri sendiri, itu harus dapat untung. Dapat untung. Nah, untungnya berapa? Ya, wajarnya adalah 30-100%. Jadi kita dapat gaji kantoran tadi ini. Freelancer harus dapat untung dong, karena kita ibaratnya punya bisnis dengan 1 karyawan, harus dapat untung gitu. Ya 30-100% ini menurut saya nilai yang wajar. Kalau teman-teman dapat perusahaan yang besar itu mungkin bisa sampai 100%. Kalian misalkan gaji di kota teman-teman itu 6 juta, kemudian kita dapat proyek dari perusahaan besar, dapat untung 100%, berarti 2 kali lipat gitu, 2 kali lipat dari 6 juta, yaitu 12 juta. Nah, itu good business. Yang bad business-nya mungkin kita tombok gitu ya. Kita pasang gaji rata-ratanya 6 juta, tapi kita dapat proyek yang sebulannya dibayar 4 juta, berarti kan kita tombok 2 juta gitu kan. Ya nggak apa-apa di awal-awal, itu sebagai apa sih learning cost lah, atau untuk acquisition customer cost. Nah, nanti itu hasil akhirnya itu akan menjadi rate man kalian. Gitu. Ini pedomannya adalah UMR dikalikan 1,5 sampai 2 kalinya, kemudian ditambah lagi 30-100%-nya untuk untungnya. Kemudian untuk Mendes, nah, Mendes ini kan istilahnya kita beli eceran. Kalau beli eceran, pasti rate-nya itu akan lebih besar daripada borongan. Kalau 1 bulan kan ada 20 hari. Ya, kita bagi aja 20 tuh rate man-nya, terus kita ambil untung lagi 10-12%-nya gitu. Karena belinya eceran. Kalau eceran kan pasti lebih mahal. Kalau kita beli 1 lusin Indomie dengan 1 bungkus Indomie, harganya kan pasti lebih mahal. Kalau secara satuan ya, secara satuan satu piece itu akan lebih mahal yang 1 bungkus Indomie gitu. Sehingga kalau kita pasang untuk rate harian itu kita perlu naikkan sedikit lah, 10%, 12% gitu. Oke, ini coba saya simulasikan berapa sih rate freelance yang wajar gitu. Ini saya ambil beberapa kota besar di Indonesia, contohnya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Jogja. Nah, ini masing-masing Jakarta 4,4 UMR-nya, Surabaya 4,3, Medan 3,3, Bandung 3,7, dan Jogja 2 juta. Itu. Nah, ini kalau kita kalikan tadi 1,5 sampai 2 ya. Nah, ini rata-rata gaji programmer. Ini bisa kita ambil ini, saya kalikan 1,75. Jadi di antara, kan tadi rentangnya 1,5 sampai 2 ya. Saya ambil tengah-tengahnya, jadi 1,75. Kalau kita kalikan 1,75, ini didapatkan kalau Jakarta rata-rata gaji programmernya yang early ya, yang baru masuk atau yang baru fresh graduate itu 7,7. Kalau Surabaya 7,5, Medan 5,8, Bandung 6,5, dan Jogja ada 3,6. Ini kalau kita kalikan 1,75 tadi. Rentang bawahnya tadi kan 1,5. Nah, ini tengah-tengahnya, jadi 1,75.
Nah, kemudian kita rentang bawahnya untuk penawaran harga freelance-nya yaitu ini. Kalau kita ambil margin 30%. Seburuk-buruknya misalkan kalian nggak ambil untung, berarti ya ini kalian harusnya dapatnya 7,7 kalau nggak ambil untung. Kalau di bawah ini berarti ya sebagai bisnis kalian rugi gitu. Tapi kalau sebagai freelancer mungkin ya nggak apa-apa. Ya itu bisa daripada nggak ada pemasukan kan. Tapi secara bisnis kalian rugi. Itu. Ini kalau kita ambil 30% sekian, kalau kita ambil 100%-nya berarti kita rate-nya adalah 15 juta. Nah, ini adalah rate man-man-nya. Nah, kalau kita mau ngecas man-day, ya tinggal dibagi tadi 20, jadi 10 juta dibagi 20, kemudian ditambahkan lagi 10 sampai 12%. Itu. Ini hitung-hitungan ya, agak pusing memang. Nah, gimana kalau perusahaan? Kalau perusahaan itu kan kita ada yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini tadi kayak misalkan orang jual jus alpukat. Jual jus alpukat di depan rumah dengan sewa di depan Indomaret itu pasti beda harganya. Karena harga yang di depan rumah itu dia nggak akan mengeluarkan biaya untuk sewa tempatnya. Nah, kalau jual di Indomaret itu ada sewa tempatnya, namanya biaya operasional tadi. Terus misalkan ada konsumsi air, konsumsi listrik, ya kan untuk blendernya kan perlu listrik kan. Nah itu namanya biaya operasional atau kita sebutnya overhead cost. Jadi ada atau nggak ada pembeli itu kita tetap harus ngeluarin untuk biaya operasional ini. Misalkan kita sewa di Indomaret, anggap aja 2 juta gitu sebulan. Kalau nggak ada pembeli, kita tetap bayar 2 juta itu ke Indomaretnya. Nah, itu yang namanya operasional, biaya operasional. Makanya kalau kita punya perusahaan, itu harganya akan lebih mahal. Karena untuk nutupi tadi biaya operasional tadi. Nah, marginnya, hitung-hitungannya sama seperti tadi. Cuma marginnya kita rentangnya lebih gede gitu, bisa 50 sampai 150% dari gaji programmernya. Nah, kalau ternyata yang bikin aplikasi itu lebih dari satu programmer, itu nanti ya tinggal dikalikan aja. Misalkan yang bikin aplikasi ada 3 orang, ya udah 3 orang, ini kan tadi hitungannya adalah 10 juta ya, berarti 3 orang kali 10 juta. Ini tapi freelance ya. Oh ini yang kalau rate programmer perusahaan, nah ini bisa beda. Ternyata beda 1,5 juta ini kan tadi. Nah ini misalkan jadi 1,5 jutanya itu untuk bayar overhead cost tadi, biaya operasional. Gitu. Jadi 11,5 sampai 19 juta. Kalau yang ngerjakan 3 orang, berarti nanti tinggal 11 juta ini dikalikan 3. Nah, itu nanti akan jadi harga penawarannya. Dikalikan dengan berapa bulan kita ngerjakan. Gitu. Nah, model penawaran harga biasanya ada yang model borongan, jadi kita nggak buka nih berapa programmer yang dipakai, kemudian berapa lama, siapa aja komposisinya, misalkan ada project manager, programmer, itu kita nggak buka. Tapi kita langsung tawarkan nih untuk biaya bikin Gojek misalkan 200 juta. Kita nggak rinci apa saja, misalkan programmernya berapa, project manajernya siapa, terus analisnya siapa gitu, itu kita nggak rinci. Jadi ya, orang taunya gelondongan. Nah itu sebenarnya lebih enak gitu. Kita bisa dapat margin yang lebih besar karena orang nggak tahu. Nah kalau kita rinci, misalkan kita dapat project itu mengharuskan ada detailnya, ada rinciannya, orangnya siapa aja, rate-nya berapa gitu. Kalau di perusahaan multinasional biasanya dan perusahaan besar itu mereka minta yang seperti itu. Jadi harus ada rinciannya. Kita ini bayar orang ini berapa orang, kemudian rate-nya berapa. Nah, kadang kalau yang perusahaan yang ini ya, yang mungkin nggak mempedulikan kualitas, itu
dikerjakan di kantor, tapi orangnya nggak sesuai dengan yang di penawaran, sehingga ya marginnya lebih bagus, tapi kualitas softwarenya jadi lebih buruk gitu, lebih di bawah, lebih kurang. Nah, makanya perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang minta onsite, banyak yang minta onsite karena mereka nggak mau dibohongin gitu. Yang pertama nggak mau dibohongin, yang kedua adalah komunikasinya biar lebih gampang. Kalau kita onsite, user minta apa kan mereka tinggal ngomong gitu. Mereka tinggal datang ke tempat kerja kita langsung bilang, Mas ini kurang ini gitu. Nah, itu alasan kenapa beberapa perusahaan itu minta onsite. Gitu. Nah, itu tadi untuk kita menawarkan jasa, harga untuk jasa atau untuk freelancer tadi ya. Nah, kalau teman-teman bikin produk SaaS atau software as a service, ini software yang dijual langganan bulanan. Biasanya harganya mungkin murah ya, 200.000 sebulan, 300.000 sebulan gitu. Tapi ada juga yang mahal, yang targetnya enterprise seperti kayak misalkan AWS saja. AWS kan ada yang versi enterprise itu kan mahal. Nah, ada juga yang kayak misalkan Tableau yang saya jual itu juga mahal, itu ada minimum pembeliannya juga. Itu mungkin setahun bisa 100 juta lebih gitu. Nah, itu variatif banget memang harganya. Nah, gimana kita kalau memang mau jualan produk SaaS ini, berapa yang kita harus tawarkan harganya? Ini langsung aja. Jadi ada beberapa untuk produk SaaS, memang ada beberapa model pricing ya. Nah, ini ada beberapa, contohnya ada freemium. Freemium ini ada paket yang gratis, kemudian nanti kalau memang seneng dengan produknya, itu nanti bisa upgrade ke yang berbayar. Yang gratis biasanya fiturnya terbatas, nanti ada fitur-fitur yang lebih lengkap di yang berbayar gitu. Nah, tujuannya apa pakai model yang freemium ini? Yaitu ini untuk mengurangi customer acquisition cost, CAC. CAC ini adalah berapa sih kalau kita mau dapetin satu customer, itu kan biasanya pakai iklan ya. Nah, kalau kita datengin satu customer, itu biayanya berapa yang kita keluarkan, itu namanya CAC. Kalau harganya gratis, ya kita tinggal mungkin nggak akan semahal kalau berbayar. Orang kalau gratis kan ya udah tinggal nggak ada beban ya untuk register gitu, untuk sign up itu nggak ada beban, sehingga ini bisa mengurangi CAC tadi. Nah, ini contohnya adalah Salesforce, kemudian ada Mailchimp, ya, dan lain-lain itu. Kemudian ada yang feature base. Feature base ini kayak à la carte gitu ya. Kita mau pakai fitur apa aja, nanti kita tinggal pilih, terus nanti kalau pakai fitur-fitur itu bayarnya berapa gitu. Jadi nggak dipaketkan, kita pilih à la carte kalau kita makan ya, prasmanan ya, kita prasmanan ngambil lauk apa aja, kemudian bayarnya berapa gitu. Nah, itu modelnya gitu. Jadi fitur yang kita mau pakai apa aja, nanti pricing-nya dapat harga berapa. Kemudian ada yang flat rate. Nah, flat rate ini yang nggak mau repot. Jadi semua harganya sama, satu harga aja. Ini harganya misalkan 500.000 per bulan, dapat sekian user gitu. Nanti kalau misalkan mau nambah, ya tinggal dikalikan aja. Misalkan 500.000 untuk 10 user, kalau mau 200 user ya tinggal 2 kali 500.000. Ini flat rate, flat. Jadi rate-nya adalah rata. Kemudian per active user. Nah, ini per active user ini biasanya memang produk-produk yang seperti CRM, kemudian ERP itu per usernya dihitung nih berapa nih per usernya kena harga berapa gitu. Kemudian yang banyak dipakai ini adalah yang tier. Tier ini berarti biasanya ini untuk segmennya beda-beda. Tier ini misalkan untuk yang freelancer atau personal, penggunaan personal itu harganya misalkan free atau harganya murah sekali gitu. Nanti ada yang untuk medium business itu harganya menengah. Nanti untuk yang enterprise juga ada harganya yang memang enterprise. Nah, contohnya ini HubSpot.
Hotspot itu disediakan, ada yang versi gratisnya. Nah, itu untuk penggunaan satu orang itu sudah cukup. Tapi kalau untuk enterprise ya nggak bisa. Kalau pakai cuma satu aja nanti nggak akan jalan fungsionalnya. Kemudian ada yang berdasarkan storage. Ini seperti hosting. Mungkin hosting kapasitas 1 giga harganya berapa. Ini contohnya AWS. Nah, ini kan Dropbox. Dropbox misalkan per 15 giga harganya berapa. Nah, ini adalah model-model pricing-nya di produk SAS. Nah, kalau kita tadi bicara soal jasa, kita kan tahu ya biaya untuk menggaji programmernya berapa, atau biaya untuk beli alpukatnya tadi berapa, itu tahu. Tapi kalau kita bikin produk, itu kita ngeluarin biayanya di depan. Jadi kita nggak bisa membebankan biaya untuk membangun produk ini ke dalam beberapa customer saja, atau misalkan satu customer atau beberapa customer saja gitu. Nah, ini biasanya dianggap sebagai namanya sunk cost, biaya yang memang tidak diperhitungkan untuk masuk ke harga, ke komponen harga. Ini berbeda dengan yang tadi, yang jasa ya. Kalau jasa kan kita biayanya tahu, nanti kita tinggal markup gitu. Nah, kalau di produk ini kita biaya untuk membuat software-nya itu tidak dimasukkan ke dalam harga. Nah, apa yang dimasukkan ini sebenarnya lebih ke art, seni ya. Makanya saya kasih judul Art of Pricing. Karena ini memang tidak ada hitung-hitungannya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah komponen untuk customer acquisition cost tadi itu harus masuk ke dalam harga. Misalkan untuk datengin satu customer itu butuh biaya 20.000 gitu. Maka harganya harus lebih dari itu. Kalau nggak itu ya kita nggak akan pernah nutup biaya untuk development dan biaya operasionalnya. Itu. Jadi kita perlu tahu nih customer acquisition cost-nya berapa, nanti harganya itu akan mengikuti itu gitu. Yang paling simpel adalah sebenarnya melihat kompetitor. Karena ini kan udah banyak ya yang membuat software SAS ini, sudah banyak. Nah, kita tinggal lihat aja kompetitor harganya berapa, fitur-fiturnya apa gitu. Nah, kalau kita bikin software yang mirip tapi mungkin fiturnya lebih banyak, ya kira-kira harganya berapa gitu supaya customer mau bayar untuk produk kita gitu. Sebenarnya ini lebih ke seni kalau yang produk ini. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya. Ini sampai bulan ke-11 ini memang ada biaya development yang keluar. Makanya ini grafiknya ke bawah. Ini grafik net profit. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi selama 11 bulan development, atau ini mungkin kita bisa bulatkanlah dalam 12 bulan ya. 12 bulan development itu uang yang keluar untuk gaji developer itu akan lebih banyak karena kita belum menjual. Nah, setelah bulan ke-12 ini mulai ada pemasukan sehingga kurvanya akan sedikit naik. Nah, kurvanya ini akan naik, bergerak naik. Tapi secara akumulasi itu masih belum BEP, istilahnya belum balik modal ya. Kita udah habiskan biaya sekitar ini ya 120.000 US dollar misalkan. Nah, pendapatan yang kita peroleh selama 12 sampai bulan ke-24 atau setahun setelah development itu belum balik modal gitu. Nah, begitu masuk ke bulan ini 23 ini, nah ini baru titik impasnya dapat gitu. Titik impasnya dapat. Jadi modal yang kita keluarkan untuk development itu sudah balik. Nah, baru di bulan ke-23 ke sana itu nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini istilahnya kan kalau istilahnya siapa yang Eric Ries ya. Eric Ries bilangnya kan long tail, ekor yang panjang. Ini nanti kesananya akan semakin untung gitu karena SAS ini kan berlangganan ya. Itu akumulatif gitu. Bulan ini kita dapat 1, bulan depan dapat 1, berarti kan kita dapat 2. Nanti di akhir tahun mungkin bisa 100 customer. Jadi semakin lama, customer itu akan semakin banyak kalau produk kita bagus. Pasti ada yang berhenti langganan, itu pasti ada. Nah, itu namanya churn rate.
itu nanti pasti ada. Tapi ya sebisa mungkin bertambah ya, positif, pertumbuhannya positif. Jadi yang sign up, yang beli itu harus lebih banyak daripada yang berhenti berlangganan. Nah, itu adalah model bisnis produk SAS. Nah, ini soal harga sendiri, ini biasanya ada kuadrannya. Nah, ini yang di kuadran kiri bawah, ini self-service. Ini maksudnya adalah, ini kan yang sumbu X-nya itu adalah kompleksitas software-nya, sumbu Y adalah harga. Nah, ini kalau misalkan kompleksitasnya rendah, itu biasanya harganya juga murah. Sehingga orang-orang ini atau customer itu gampang belinya. Self-service, mereka tinggal sign up, terus bayar. Contohnya Google Drive. Google Drive gratis kan awalnya, nanti kalau udah sampai 15 giga habis, beli gitu. Nah, udah tinggal beli aja. Jadi nggak perlu ketemu sama customer service, ketemu sama sales gitu, sehingga customer itu bisa langsung melakukan pembelian. Contohnya lagi adalah Netflix. Netflix itu kan ya simple kan, software aplikasi untuk nonton film gitu. Orang itu udah tahu manfaatnya apa gitu, sehingga harganya udah tercantum di sana, tinggal gesek kartu kredit udah aktif. Nah, itu yang self service. Nah, yang di kuadran berikutnya itu adalah transaksional. Ini kompleksitasnya rendah, tapi harganya sedikit lebih mahal, sehingga orang ini perlu apa ya? Mungkin perlu konsultasi, kemudian pasti ada keraguan gitu. Apakah harga yang saya bayarkan ini sebanding nggak dengan manfaat yang saya terima? Nah, ini ada transaksionalnya di sini. Nah, kemudian yang kuadran berikutnya, ini ada enterprise. Enterprise ini software yang memang kompleks dan harganya memang mahal gitu. Kalau di Indonesia memang belum banyak sih saya temui, beberapa mungkin ada Zahir ERP, kemudian ada Sunfish Data On Sunfish, kemudian ada Andal Software. Nah, itu merupakan software enterprise yang dibuat Indonesia gitu. Care system. Selebihnya sih masih banyak yang produknya itu bermain di level UKM. Lebih banyak yang bermain di level UKM. Masih banyak produk-produk luar yang membanjiri industri IT kita gitu. Nah, yang terakhir adalah ini mereka nyebutnya adalah graveyard atau kuburan. Kenapa kuburan? Ini softwarenya kompleks tapi harganya murah gitu. Ini sebenarnya bukan produk yang stand alone sih, tapi adalah produk yang biasanya kan ada paket-paketnya ya, software as a service tadi ada paket-paketnya. Nah, ini kompleksitasnya tinggi, tapi dia ngecasnya murah karena ini apa ya, kayak nempel di produk yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Contohnya ya plugin di WordPress, kemudian kalau kita beli Salesforce, kemudian beli produk-produk yang mahal, itu banyak sekali software-software yang add-on seperti itu. Itu sebenarnya kompleks juga, tapi secara harga itu tidak mahal. Sebenarnya model yang add-on itu mereka juga jualan produk standalone-nya juga, jadi tidak nempel. Standalone-nya ini nanti yang mungkin bisa masuk ke transaksional atau ke self-service gitu. Oke, sekian dulu materi dari saya. Sudah siap nggak nih teman-teman untuk berkompetisi di industri IT? Oke, saya kembalikan ke Om Peter. Wow, komplit sekali penjelasannya. Aduh, senang banget saya dengarnya. Mantap banget nih, benar-benar sesuatu yang menggugah teman-teman. Oke, kita akan break turun minum. Om Arga mau minum dulu sebentar sambil kita akan dengar beberapa pesan aja, Om. Ajar aja. Oke. Oke, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, sudah ada 2 ini yang nanya. Dan dari Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda Indonesia belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Jadi teman-teman silakan berkunjung ke Kodepolitan. Ini adalah pembelajaran mereka yang komplit sekarang. Ada course, ada learning pad, dan teman-teman bisa menambah ilmu, mempertajam skill teknikal teman-teman. Dari rumah komunitas
Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Baru saja di launching rompi Point Fest yang ada ini, teman-teman bisa pakai dan ini bisa dengan mudah di di packing. Oke, berikutnya dari ID Cloud Host. Sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015, telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir, promosi dari Refactory. Sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke, itu pesan sponsor teman-teman. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang nanya nih dari Nur Iksan. Apakah sudah ada? Boleh baca deh supaya lebih paham. Oke, ini ada pertanyaan dari saya baca sendiri ya. Ya, supaya kalau baca sendiri kan lebih enak jawabnya. Oh ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Nur Iksan. Apa sudah ada aturan atau patokan harga terkait kualifikasi jasa IT? Sepengalaman saya ikut tender itu setiap instansi BUMN itu punya beda-beda rate per kualifikasinya. Oke, memang itu kalau dari ikut tender, memang istilahnya kan pagu ya, atau budget lah. Budgetnya itu memang sudah ditentukan dari panitia tendernya. Mungkin satu tender dengan tender yang lain itu bisa beda rate-nya. Kalau untuk patokan harga itu kita bisa pakai namanya rate Inkindo. Coba nanti di search saja Inkindo rate. Apa itu? Pokoknya konsultan Indonesia belakangnya. I-nya itu apa ya? Institusi kalau nggak salah. Institusi Konsultan Indonesia. Nah, di sana mereka sudah menyediakan rate programmer itu untuk, jadi Jakarta itu dia pakai indeks 1. Nanti di Surabaya misalkan ada indeksnya 0,75 gitu. Jadi harga di Surabaya itu bisa 0,75 lebih murah daripada di Jakarta. Nanti juga ada pengalamannya. Pengalamannya misalkan S1 pengalaman 3 tahun itu rate-nya berapa. S2 pengalaman 5 tahun misalkan itu rate-nya berapa, itu sudah ada di Inkindo rate. Nanti mungkin di search saja ya. Ini coba share screen coba. Nanti Mas Nur Iksan atau teman-teman yang lain coba dicek aja. Emang ini harganya harga ini ya, harga premium ya. Kalau pakai ini sih ya makmur lah kita programmer. Tapi ya banyak yang nggak bisa lah. Kita nggak semua customer bisa pakai rate ini, nggak bisa. Ya nanti mungkin silakan dicek sendiri ya Mas Nur Iksan atau teman-teman yang lain. Ini nanti tinggal search saja nih Inkindo billing rate. Nah, ini 2021 berarti kan yang terbaru. Nanti ini ada downloadnya sih. Silakan dicek aja nanti. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Iya memang kebetulan komen berikutnya dari Deki Satria itu dia juga sempat ngomong kalau pengalaman kemarin Mas mengambil standar Inkindo kali 60% tapi ujungnya jadi 40% dari standar Inkindo. Tapi posisinya konsultan IT sih, kalau teknis kurang paham saya, belum ada pengalaman. Iya, memang benar sih. Ya itu kembali lagi ke nego ya. Inkindo ini kan buat sebenarnya untuk benchmark aja, harga yang kita tawarkan itu wajar nggak sih itu. Misalkan di Inkindo rate-nya 15 juta, ya kalau kita nawarin 25 juta kan kelihatan kalau terlalu mahal gitu kan. Ya. Berarti Inkindo boleh dibilang ngasih semacam panduan ya, supaya kita juga nggak terlalu over dan nggak terlalu kerendahan, mungkin begitu kali ya? Iya, betul. Kadang ini, benchmark itu nggak harus dari Inkindo. Biasanya ada syarat kompetitor. Misalkan tender harus tiga peserta gitu.
Itu nanti kita bisa benchmarking tuh harga kita ini dibandingkan yang lain itu termasuk murah atau kemahalan gitu. Oke, Gitu. banyak tips-tipsnya juga rupanya dunia pricing science ini. Asik banget. Ya, teman-teman bisa belajar banyak. Jadi hari ini kita dapat pencerahan banyak sih yang nonton sekarang. Ada 20 berapa ya? 20 kalau nggak salah. 21. Oke, nah ini pertanyaan panjang banget. Ya, gimana? Nih Saya Andi nggak buka Mardun. Facebook ya, Om. Selamat malam Pak, saya tertarik dengan marketing SaaS ini. Nomor satu pertanyaannya, apakah dengan memberi opsi dapat dianggap baik jika apakah dengan Ya, memberi dua opsi dapat dianggap baik untuk model bisnis SaaS sendiri hanya free dan premium? Satu dulu, satu-satu deh. oke. Oke, Mas Andre Marbun ya. Dua opsi itu free dan premium. Ini sebenarnya marketing apa ya, konvensional ya. Kayak kita beli kopi di Starbucks itu kan ada yang kecil sama sedang dan besar gitu. Sebenarnya kan yang sedang ini adalah istilahnya decoy gitu, pengalihan. Kok ngelihat kita mau beli yang tengah tapi kok selisih harganya dengan Besar. yang paling mahal itu kecil gitu. Kenapa kita nggak beli yang paling mahal aja gitu kan? Sekalian. Oh, Nah, jadi kalau Mas Andre ini pasang harga ya free, kemudian nanti yang harga menengah sama yang harga premiumnya gitu. Ya, itu sebenarnya ya trik marketing konvensional sih untuk decoy tadi, biar orang-orang tertarik beli yang paling mahal gitu. oh, berarti Jadi harganya begitu mungkin tuh. Pantesan selisihnya, saya selalu Starbucks belinya yang paling besar karena bedanya cuma wah, dikit. Kena jebakan Batman ternyata saya nah ya. itu kemakan decoy. Kena kemakan decoy. Memang Soalnya kalau ini cuma ada Starbucks. dua pilihan, orang pasti akan milih yang murah karena melihat selisih harganya, loh, kok selisih harganya lumayan ya, gitu. Tapi kalau ada yang tengah, orang akan milih yang tengah. Tapi begitu melihat yang mahal, kok selisihnya cuma dikit, wah, ya udah upgrade aja yang ke paling mahal gitu. Iya, beli yang Itu kecil psikologis marketing sih. murah, tapi kedikitan nggak puas. Beli yang Nah, tengah pas, tapi harganya cuma beda dikit. Ah, besar aja nah sekalian. sip. Oh, memang lah. Oh, gitu ternyata tekniknya begitu. Ya, Nah, bisa dituri, bisa ditiru, bisa ditiru. ya, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita merekam efektif atau tidak semua pengeluaran dan pemasukan dari sebuah produk berbasis SaaS dalam menjalankan startup? Ya, ini memang harus di trial error ya. Kita kan tesnya seperti ini, misalkan harga awal, oh ternyata banyak yang beli gitu. Nah, kita naikin dikit, oh masih banyak yang beli. Dinaikin dikit lagi, oh ternyata mulai berkurang nih yang langganan. Nah, itu memang harus trial error gitu. Kalau yang pertama tadi kan saya sampaikan bahwa sudah banyak produk di market itu yang jual produk SAS. Itu kan mereka sudah punya harga masing-masing kan. Nah, kita tinggal bandingkan saja fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya kira-kira gimana, perbedaannya jauh nggak sama kompetitor gitu. Ya harga-harganya nanti ya segitu-segitu juga gitu. Tinggal kita nanti bagaimana menyampaikan pesan, message, benefit atau keunggulan, istilahnya value proposition ya kalau istilah kerennya. Nilai apa sih yang kita menjadi unggulan, produk kita itu nilai tambahnya apa gitu. Nah, itu yang kita tekankan gitu. Saya suka contohnya ini, Close.io. Ada yang namanya Close.io. Ini software CRM. Secara fungsi itu sama. Ya, email integrasi, kemudian bisa record telepon, kemudian bisa mencatat prospek, pipeline dan lainnya sebenarnya sama, tapi dia menyampaikan message-nya bahwa dia menekankan bahwa ini dipakai buat salesman yang males nginput. Jadi semua pakai integrasi, emailnya diintegrasi, kemudian teleponnya diintegrasi. Jadi sales itu nggak usah input gitu. Nah, itu yang mereka tekankan ke customer bahwa ini adalah sales automation. Sebenarnya software lain itu juga sama, ada, tapi mereka nggak meng-highlight itu gitu, sehingga pesan yang disampaikan ke customer itu nggak sampai. Mungkin kompetitornya Close.io itu ada nilai tambah yang lain ya. Intinya
meskipun fiturnya sama, kalau kita secara marketingnya itu ada penekanan di satu benefit atau satu nilai tambah, itu bisa menjadi keunggulan gitu. Tinggal kita mengubah sudut pandang aja. Ya, ya tercerahkan. Benar. Pertanyaan terakhir. Misalkan akun free Lifetime all mungkin. fitur kali ya, tapi ada Ya. limit. Oh Terus iya, kayak Google berapa Drive misalkan. user boleh posting dan akun premium? Apakah ini bisa dianggap baik? Ya bisa aja. Itu kan tergantung strateginya tadi kan. Gimana caranya supaya yang sudah pakai free ini upgrade gitu. Nah itu kembali ke strategi marketing kita gitu. Kan kayak Google Drive itu juga ada free, ada yang premiumnya. Untuk mendatangkan pelanggan baru itu akan lebih mudah kalau memang free. Nah, yang premium itu selain dijual eceran, itu bisa juga dijual secara B2B. Itu contohnya kayak Google itu kan ada Google Suite tuh. Jadi kalau perusahaan itu spendingnya itu nggak akan seberat kantong personal gitu. Kayak misalkan contohnya kita mau upgrade Google Drive dari 15 giga ke misalkan ke 50 giga itu kan pasti berat kan gitu. Wong 15 giga aja sudah cukup gitu. Tapi kalau kita jualnya ke B2B, secara B2B itu mereka yang pertama jualnya biasanya borongan. Jadi nggak satu eceran, nggak satu akun aja. Nah, yang kedua, mereka punya anggaran. Jadi anggaran untuk belanja IT software tadi gitu. Sehingga itu tergantung kembali tergantung ke strategi perusahaannya Mas Andre tadi sih, gitu. Jadi bukan masalah harganya gitu. Oke, nggak ada yang lagi nanya nih, dan itu sudah jadi pertanyaan terakhir kita. Oke, di sesi ketiga mungkin Arga ada pesan-pesan buat teman-teman terkait topik kita hari ini dan ya semacam kesimpulan lah. Ya, kesimpulannya ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa harga untuk jasa dengan harga untuk produk itu memang berbeda gitu. Memang banyak di grup-grup itu yang jual skrip jadi ya. Skrip jadi harganya 200.000. Ya wajar gitu. Memang harganya segitu karena yang tadi saya sampaikan bahwa produk itu kita tidak menghitung cost untuk development-nya atau istilahnya biaya hangus tadi, sunk cost bahasa Inggrisnya. Memang biaya hangus. Nah, nanti dari si developer yang akan memperoleh keuntungan dari penjualan yang long tail, ekor panjang tadi. Dalam jangka waktu yang lama, itu akan menjadi akumulasi pendapatan dari harga yang murah tadi. Gitu. Sehingga memang tidak bisa dibandingkan harga 200.000 dengan misalkan kita bikin website 3 juta. 3 jutanya ini jasa. Tapi kalau yang 200.000 ini kita beli jadi, nggak custom. Nah, disitulah perbedaannya. Nah, teman-teman, yang kedua adalah mungkin teman-teman perlu belajar juga untuk cara marketing dan cara menjual ya. Jadi selain kalau memang teman-teman mau terjun ke freelance dan terjun ke menjadi konsultan atau membuka software house itu ya perlu belajar juga tentang pemasaran dan penjualan gitu agar agar bisnisnya jalan. Karena bisnis jalan itu ya karena dapat untung, kalau nggak dapat untung ya tutup gitu. Ya mungkin itu aja sih, tetap semangat dan jaga prokes ya. Ya siap, itu aja Om Peter. Makasih. Oke deh, itu tuh pesan teman-teman. Skill wiraniaga, jangan lupa, jangan developer nggak bisa jualan. Jadi teman-teman juga harus belajar skill wiraniaga. Oke, itu pesan-pesan dari Om Arga yang luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman dan inspirasi bagaimana teman-teman untuk mulai hari ini dan besok dan seterusnya untuk bisa menentukan harga dengan pas. Baik, kita akan masuk di bagian penutupan dan sebagai informasi PHP AD Online Learning berikutnya kita akan bertemu dengan Om Norman Sasono hari Jumat ini. Beliau adalah CTO Dana Indonesia dan dia akan bicara mengenai being better engineer, winning as software engineer. Wah, ini materi yang saya todong paling susah ini soalnya harus pokoknya paling susah dah. Nah, jadi teman-teman pastikan hadir di hari Jumat ini.
Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri untuk waktu Oktober. Mungkin Oktober saya akan lebih sedikit karena ada kesibukan baru. Ya, teman-teman tunggu aja. 2 minggu lagi saya akan punya kesibukan baru. Jadi mungkin online learning bulan depan akan lebih sedikit. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang sudah membantu suksesnya program ini. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau mengakses pembelajaran sebelumnya ada di learning.byphp.id atau follow Carik buat di Telegram dan ketik aja PHP ID Learning, misalnya entrepreneur atau topik-topik yang sesuai dengan interest teman-teman. Nanti bisa teman-teman nonton video-video yang sudah ada. Donasi PHP ID masih tetap terbuka. Teman-teman jangan lupa untuk berdonasi receh saja. Ada di traktir.id, s.byphp.id/donasi dan teman-teman bisa ngasih donasi di sana. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP ID online learning kita. Terima kasih untuk keluarga. Ya, Sukses banget nih. ya makasih Om. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Kita bangun Indonesia. Oke, bye.